Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Pramudita dari Prodi Bimbingan dan Konseling. NPM saya 21110053. Di sini saya akan memaparkan tentang kekerasan seksual dan intimidasi. Apa sih kekerasan seksual itu? Apa sih kekerasan seksual itu? Bentuknya seperti apa sih? Faktornya apa saja ya? Dampaknya seperti apa ya? Yuk kita simak cerita pendek berikut ini. Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong. Kok cemberut? Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh, Bu. Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa? Ya nggak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Adapun bentuk kekerasan seksual yaitu apa saja? Pertama, perkosaan. Kedua, intimidasi seksual. Ketiga, pelecehan seksual. Keempat, eksploitasi seksual. Kelima, perdagangan perempuan. Keenam, prostitusi paksa. Ketujuh, perbudakan seksual. Kedelapan, pemaksaan perkawinan. Kesembilan, pemaksaan kehamilan. Kesepuluh, pemaksaan aborsi. Kesebelas, penyiksaan seksual. Ke-12, penyiksaan seksual. Ke-13, penghukuman tidak manusiawi. Ke-14, praktik tradisi seksual. Dan yang terakhir, kontrol. Adapun beragam bentuk kekerasan seksual seperti tatapan seksual, lelucon seksual, kontak fisik, menguntit, pertanyaan seksual, maupun melihat bagian tubuh. Dan faktornya apa saja? Yang pertama, faktor biologis. Hal ini dapat dijelaskan bahwa melihat kecenderungan biologisnya, lelaki itu berperilaku sebagai seks yang ofensif. Sementara perempuan adalah pelaku seks yang pasif defensif yang berarti fungsi reproduktifnya untuk menunggu. Oleh karena itu, dalam kasus pelecehan maupun kekerasan seksual, laki-laki seringkali berada di posisi pelaku, sedangkan perempuan sebagai korbannya. Yang ketiga, ada faktor pendidikan. Pendidikan dalam hal ini juga berpengaruh terhadap kekerasan seksual. Hal ini khususnya penyandang disabilitas belum memiliki banyak kesempatan untuk menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kejadian ini terjadi biasanya dengan keberadaan penyandang disabilitas yang dianggap lemah dan lebih rendah. Yang keempat, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini mendorong budaya kekerasan sebagai jalan keluarnya dan sasaran paling mudah adalah penyandang disabilitas. Apalagi adanya budaya kekerasan yang mendominasi realitas kehidupan sehari-hari sehingga kekuatan fisik atau jasmani kekuatan kelompok merupakan simbol status sosial dalam masyarakat yang berdampak pada pandangan, tanggapan, serta sikap dalam mengartikan kehadiran penyandang disabilitas di suatu lingkungan tersebut. Dan yang terakhir ada faktor pembelajaran sosial dan motivasi. Dengan adanya pengondisian tingkah laku yang dianggap disetujui secara sosial budaya seperti yang telah dikemukakan di atas, maka pengondisian tingkah laku tersebut dianggap disetujui untuk tetap dilakukan dalam masyarakat. Maka kecenderungan tingkah laku ini akan terus berulang. Adapun beberapa dampaknya, seperti dampak psikologis. Secara psikologis bahwa korban kekerasan seksual merasa menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan, serta meningkatnya ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya. Ada pula beberapa dampak seperti dampak fisik.
Dampak fisik korban kekerasan seksual mengalami beberapa kelebihan, di antaranya sakit kepala, gangguan makan, gangguan pencernaan, rasa mual, hamil, serta menurun atau bertambahnya berat badan tanpa sebab yang jelas. Dan yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial seperti yang terjadi di lingkungan antara lain menurunnya produktivitas kerja, merusak hubungan antara teman, menurunnya kepercayaan diri, menurunnya motivasi diri. Sekarang, kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana dan bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Oleh karena itu, ada metode 5D yang dapat dilakukan untuk membantu dengan aman saat terjadi pelecehan seksual di tempat umum. Adapun metode 5D, yang pertama dialihkan, yang kedua dilaporkan, yang ketiga ditegur, yang keempat dokumentasikan, dan yang kelima ditenangkan. Mari bersama-sama kita lawan pelecehan seksual dengan metode 5D. Saya percaya setiap individu sangatlah berharga dan kita berdoa untuk merasa aman dan nyaman untuk menjalani hidup kita dan mencapai impian kita. Bersama-sama kita bisa mengakhiri isu ini dan membuat perempuan yang bisa merasa aman dan nyaman untuk menjalani hidup kita dan mencapai impian kita.